Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini gue nggak bahas tentang Airsoft, meskipun gue lagi di toko nih. Gue bareng sama temen lama gue nih, temen dimana Airsoft masih lembek, masih HPS-nya gila-gilaan. Zaman-zaman jahiliyah kalau kita sebut zaman dulu. Masih nggak ngotak FPS-nya. Masih nggak ngotak, tapi kita mah dulu ya, meskipun segitu ketawa-tawa aja ya kan. Karena dulu tuh apa ya, solidaritasnya kuat teman-teman, meskipun banyaknya brutal gitu kuat lah. Tapi sekarang semenjak banyaknya peraturan Perpol nomor 5 2018, pengaturan pemilikan, kita mainnya udah mulai manusiawi ya Om. Ya, lebih manusia, lebih kasihan satu sama lain. Ya gitu. Nah sekarang gue sudah sama Om Fahmi dari mana Om? Dari Bacot Taktikal, yang kerjanya bacot doang, taktikalnya nggak ada. Ini adalah salah satu konten kreator yang bener-bener memberikan edukasi nggak anti-intinya di channel YouTube-nya dia. Pokoknya kalian Ya. search namanya Baca Taktikal ya Om ya. Lihat tuh. Jadi teman-teman jangan cuman pengen main airsoft doang, jangan cuma belinya doang, tapi harus tahu edukasinya. Tuh. Harus tahu bagaimana main airsoft tuh gimana. Ya kan? Harus di mana. Nah, salah satunya ya sama Om Fahmi ini. Lu pentongnya satu-satu itu isinya kayak apa ya Om ya? Iya, isinya sampah semua. Tapi nggak sih ada gue selip-selipin edukasi itu pasti sih ya. Dan dia masih aktif main airsoft ya teman-teman. Jadi dibanding sama gue mungkin jauh lebih sering Om Fahmi main airsoft. Jadi kalau teman-teman pengen update lagi nih, datang aja ke channel YouTube-nya. Tapi BTW, kenapa nih Om? Kenapa lu masih terus memberikan edukasi nih Om? Sama teman-teman yang mungkin baru main airsoft gun ataupun sudah teman yang udah lama. Kenapa sih Om? Mungkin buat sebagian orang basi. Kadang-kadang kenapa lu harus terus memberikan itu Om? Karena dulu pada dasarnya kan ketika gue masih di Resimen Airsoft Tangerang Selatan masih di bawah Porgasi ya. Kalau sekarang kan udah di bawah Inasok ya. Waktu di bawah Porgasi, ketika banyak regulasi itu malah banyak yang vakum. Mungkin dulu gue pribadi pemikirannya terlalu banyak regulasi nih, peraturan terlalu ke arah politik nih. Akhirnya vakum dulu, dan kebetulan waktu itu lagi mau ngurusin lulusan kuliah. Setelah lulus kuliah bingung mau main hobi apa lagi nih, balik lagi aja ke Airsoft. Pas balik ke grup Reds kok tinggal 3 orang doang waktu itu kan. Jadi ternyata udah pada vakum. Pengen balik lagi deh, hidupin Reds nih, rumah lama gitu kan. Makin kesini makin banyak penyalahgunaan. Terus banyak yang angkuh mau sama orang lain atau pasti di jalan banyak gitu kan. Mereka iya, makanya jago-jagoan loh. Ini orang-orang kenapa menyalahgunakan airsoft gun gitu. Padahal dulu masih belum tahu Perpol Om, masih belum tahu undang-undang darurat kepemilikan replika airsoft gun gitu kan. Masih bingung banget, tapi tergerakkan gitu. Orang-orang pada dulu taunya ini tuh mainan, tapi kenapa sekarang malah jadi alat bela diri. Akhirnya waktu itu ngumpulin lagi anak-anak Reds, yuk kita sukir lagi, kita ajak orang-orang. Kebetulan kayaknya airsoft gun banyak peminatnya, tapi agak salah arah nih. Pada tahun 2016, 2017 tuh. Akhirnya udah gitu ngobrol sama Pak Ferry, ketua yang dulu dan sekarang menjadi pembina. Oke Mi, lu aja sekarang yang ngurus Res jadi ketua. Waduh, mampus nih jadi ketua gitu kan. Tapi lambat laun alhamdulillah lancar dan lumayan selektif juga. Karena setiap kali orang yang saya mau punya airsoft gun pasti nanya tujuannya buat apa dulu. Oh, saya mau belajar airsoft gun, olahraganya. Oke, dibimbing untuk masuk ke klub, kemudian beli airsoft gun. Tapi banyak juga yang bilangnya, oh saya mau gunakan ini sebagai jaga-jaga di jalan aja karena saya pulangnya tuh malam hari. Kadang ada juga saya buat ngejagain kebun gitu. Waduh, emang kebunnya apaan? Asetnya kayak lumayan juga nih kebun. Akhirnya sejak dari situ kayaknya kurang nih kalau misalkan jadi ketua doang. Akhirnya waktu itu ada teman yang dia suka impresi Marsoft juga, namanya Ikrar. Fam, gimana kalau misalnya kita bikin konten podcast tentang airsoft gun aja? Isinya edukasi. Karena gue capek banget ngeliat orang yang menyalahgunakan airsoft. Setuju.
Oke, akhirnya waktu itu kita bikin dengan alat-alat seadanya gitu kan. Jadi bacot taktikal alhamdulillah hingga sekarang. Meskipun nggak sering gitu kan, tapi seenggaknya konten ada aja lah gitu. Emang nggak gampang teman-teman bikin konten edukasi itu paling susah. Kita susah sih Om. Aduh, mesti riset, mikirnya juga ini bagus atau enggak ya, ini gue salah ngomong atau enggak ya gitu. Kalau salah kan nanti bisa berbalik ke kita sendiri. Betul sekali. Gitu. Nah, kali ini video gue nggak akan ngomongnya tentang seputaran airsoft gun nih bersama Om Fahmi, meskipun kita sama-sama airsofters, tapi gue pengen mengulik buat teman-teman yang mungkin dulu pernah bikin konten sebagai konten kreator airsoft gun ataupun ingin mencoba mendokumentasikan dan membuat video tentang airsoft gun lewat YouTube nih. Nah, Om Fahmi ini kan udah lama nih ya di YouTube gue juga nih kan. Ya. Gue tahu dan juga satu lagi, dia nih artis teman-teman. Dia ini artis Belum menjadi artis, Bang. Kalau teman-teman suka nonton seriesnya Serigala Terakhir, Doi ada nih. Bukan sebagai cameo lagi, sebagai tangan kanan dari siapa itu ya? Orang jahat Reno. Jadi peran utama juga tuh Reno, dan dia tangan kanannya nih. Jadi buat teman-teman yang mau nonton Serigala Terakhir, the series di video, nonton aja. Asal ada dia nih. Ya. Gitu. Nah, ini gue pengen nanya nih Om. Mungkin teman-teman di sana yang baru ingin, kadang-kadang kan orang latah ya. Ya. Mau bikin konten YouTube tentang airsoft lah, tapi nggak tahu basicnya, nggak tahu bagaimananya bikin gininya, tapi lama-lama hilang, bosenan. Ya. Gimana sih caranya tetap konsisten? Kalau menurut gua YouTube itu kan konsistensi ya, Betul. Orang akan nunggu ya kan, dan akan mengotak-kotakan misalnya SGH ngomongin tentang review kalau mau nonton review airsoft kan ya bisa ke SGH, mau nonton edukasi ke Om Fahmi gitu kan. Itu yang kadang-kadang orang nggak bisa konsisten, kadang ada lama-lama hilang. Ya. Nah, pertanyaan gue adalah pertama, bagaimana lu menjaga konsistensi sebagai YouTuber? Tentunya itu sebagai YouTuber airsoft gun yang mungkin notabene itu agak sulit di Indonesia karena peraturannya. Itu kenapa Om? Lu bagaimana caranya supaya lu sekarang ini masih ada gitu? Emang kebetulan kalau misalkan bahas airsoft gun itu very segmented ya Pak. Jadi emang orang-orangnya tuh sedikit, setiap kali ketemu orang, oh dari klub ini, besok-besok ketemu lagi gitu. Oh gue kenal sini gitu. Gimana bisa sustain sampai sekarang? Meskipun yang kita tahu kan orang-orang ngebikin YouTube, gue pengen terkenal seperti YouTuber ini, bikin konten apa aja segala macem. Yang penting viral. Tapi kita nggak tahu apakah video kita itu ciri khas kita sendiri atau kita ngikutin orang lain. Tuh. Ya kan? Kayak misalnya Om Arif sendiri di Selamat Gini Hari, emang tujuannya pertama selain nge-review ada edukasi juga karena emang kiblat gua pribadi sebenarnya selain YouTuber luar di Indo tuh ya SG. Temen juga temen juga emang nge-follow udah dulu dia udah lama nge-follow SGH gitu kan. Kemudian ketika orang udah video ini udah agak basi, nyari apa lagi ya yang sesuai, kita harus ngikutin fenomena yang ada di Indonesia gitu. Tapi jadinya kayak misalkan konten joget-joget udah paling 2 bulan hilang. Kok konten yang mungkin ngeprank atau mungkin yang makan-makan mukbang, ya udah begitu aja flat. Jadi udah terlalu banyak, jadi orang ngeliatnya juga paling begitu aja. Udah. Jadi nggak ada ciri khasnya di situ. Maka dari itu awalnya untuk bikin YouTube, gue dulu pengennya tuh bukan pengen monetize. Tapi enggak. Gue pengen ngasih tahu teman-teman yang mau masuk ke airsoft gun dengan cara lewat YouTube dulu nih. Salaman Om. Iya bener. Kebetulan sinkron gitu kan. Akhirnya bikin dulu YouTube bacot taktikal. Jadi ngebacotin apapun segala macam tentang olahraga airsoft gun, kemudian peraturan-peraturannya, opini-opini dari satu airsofters ke airsofters lain gitu kan. Pernah juga waktu itu bikin konten sukir, tapi karena agak ribet ya persiapannya gitu kan. Harus siapin gear, siapin kamera, rekam dulu. Ini udah recording belum? Kadang agak susah. Akhirnya mulai karena temanya bacot taktikal, fokus aja deh ngebacot, tapi ngebacot in a good way gitu kan. Emang bacot kan emang kata-kata negatif, tapi ini ingin gue jadikan sebagai ciri khas gue. Gue orangnya suka ngebacot dan suka taktikal gitu kan.
jadi bacot tactical sampai sekarang. Meskipun untuk bikin konten jarang-jarang, karena sebenarnya saya juga budak korporat gitu ya, jadi kerja setiap Senin sampai Jumat gitu. Kadang kalau misalnya Sabtu Minggu, oke, saya ingin bikin konten. Ketika hari Sabtu dan Minggu, aduh tidur, ya, mager gitu, agak capek itu. Jadi agak susah nimbulin niatnya, tapi alhamdulillah ada jalan, ada kesempatan, timingnya tepat untuk bikin konten hingga hari ini. Gitu. Memang menurut gue salah satu yang terpenting apapun kita konten kreatornya, yang dia tuh adalah konsistensi si Om ya. Iya. Kalau lu terus dalam karakter lu, konsep lu segala macam, orang akan follow lah. Kadang orang tuh pengen buru-buru bikin YouTube dan ujungnya tadi yang lu bilang nyari duit, itu udah pasti akan bosan. Ya. Kalau tadi Om Fahmi bilang ya kan, dia ingin mengedukasi, basicnya nggak perlu namanya, bukannya nggak perlu ya. Menurutku monetitas itu adalah bonus. Tapi kalau kita, apa yang kita omongin di materi kita, di konten kita itu didengar orang dan dipakai, itu udah sebagai kebanggaan sendiri. Iya, betul banget tuh, ngerasa wah seneng banget orang ngobrolin apa yang ada di konten kita gitu, berarti berguna nih buat orang lain. Itu lebih berkah dibandingkan Betul. monetis sih. Betul banget. Kan? Nah, sekarang yang bawa tanya nih Om, kalau lu kehabisan dari konten bukan kehabisan, bagaimana lu mengatasi keterbatasan konten lu dalam hobi kita ini? Itu gimana Om? Supaya lu tetap konsisten nih. Tapi kan konsisten kan artinya ya harus ada terus ya. Meskipun durasinya agak jauh. Tapi kan kadang kita punya keterbatasan. Apa ya habis gue bahas? Nah itu gimana cara ngakalnya Om? Ini buat teman-teman yang mungkin baru mau nyoba nih sebagai content creator di Airsoft ya Om. Ya, jadi emang kita kan kadang ada orang yang bilang kita harus perluas jaringan. Beneran. Di dunia Airsoft kan juga harus kenal sama atlet-atletnya, harus kenal sama orang organisasinya, harus kenal sama konten kreatornya juga. Soalnya kadang ketika kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada aja pembahasan yang bagus banget sebenarnya. Ya. Ngobrol sama siapa? Oh, gue lagi ngebahas nih. Wah, ini di kontenin bagus banget. Ada yang ketemu misalkan Airsoft terawam. Oh, ini di kontenin bagus banget. Dan karena kalau misalnya lagi di kamar mandi lagi BAB gitu kan, wah ini ada konten bagus nih. Ya, itu datang dari mana aja ya? Iya, datang dari mana aja gitu. Asalkan kita peka dan kita bisa ngebalut itu menjadi sebuah konten gitu. Selain itu juga kadang kalau misalkan kehabisan konten edukasi tentang Airsoft gun, cari yang berhubungan dengan Airsoft gun ya. Apa ya? Oh, review film yang pakai replika senjata api. Apa aja nih film ini? Tak. Oh, ada John Wick, ada filmnya James Bond, ada apa segala macam. Kadang muncul aja selama itu berhubungan dengan mungkin taktikal. Yang Airsoft gun kan sebenarnya kan kita bermain seperti tentara-tentaraan gitu kan. Bahas aja konten tentara misalnya, terus ngebahas mungkin seragamnya tentara tuh atributnya apa aja, dan kadang di Airsoft gun juga boleh pakai yang ini tapi nggak bolehnya apa aja. Pasti akan selalu ada aja kalau misalnya dijabarin, wah mungkin bisa 300 episode Cinta Fitri kalah kali. Banyak banget, kurang lebih begitu sih. Selalu ada aja konten baik dari diri sendiri atau hasil dari ngobrol sama orang lain. Gitu. Buat temen tuh ingetin, di note aja satu-satu. Kalau gue sendiri kadang-kadang karena mungkin orang udah tahu gue ngomongin soal Airsoft, tiba-tiba gue capek nih Om beride ngomongin tentang makanan, pasti ada subscriber gue ngilang. Oh gitu ya. Terus nih, karena memang itu gue udah coba beberapa kali karena kebosan. Gue aja sendiri kadang-kadang bikin konten itu bosan Om. Ngomongin Airsoft tapi bosan, tapi gue mau coba nih kan yang lain, tapi nggak bisa. Ternyata memang itu sudah membuat lingkungan sendiri, sendiri buat penonton kita. Kadang-kadang mereka menuntut gitu kan. Kalau dibilang viewer lu kecil karena lu ngomongin edukasi. Nah, buat teman-teman ya yang sama hobi apapun, tontonlah satu yang edukasi meskipun kecil viewernya. Pasti ada satu ilmu yang kita ambil. Jangan cuma lu pengen seru-serunya doang ya Om. Ya, betul banget tuh kan. Dan kayak tadi Om bilang, kadang bikin konten edukasi tuh susahnya minta ampun. Nah selama ini nih Om, ada nggak komentar dari para yang nonton nih ya? Mungkin kita nggak sebut subscriber, tapi mungkin yang nonton aja nih, yang punya komentar negatif ataupun ngasih masukan, itu ada nggak sih di dulu?
Kalau di gua juga banyak kok. Oh, banyak ya. Di gua banyak. Emang kalau misalkan semakin tinggi posisi kita, anginnya semakin banyak yang meniup. Karena saya masih di bawah, tapi ada yang komentar negatif waktu itu mungkin karena salah informasi ngebahas tentang Pak AHY waktu itu lagi jalan-jalan pakai tactical vest gitu kan. Gue waktu itu ngebahasnya backgroundnya Pak AHY itu seperti apa. Sempet katanya, Mas jangan sampai misleading. Dijelasin dulu dia itu adalah satuan apa yang dulu tuh namanya bukan itu gitu. Tapi ada yang ngekoreksi ternyata nggak kok yang disampaikan sama Om itu bener, soalnya namanya udah berubah gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi sebagian besar konten negatif mereka mengkritik saya karena gua pribadi kan punya Tourette syndrome ya, dan itu nggak bisa sembuh gitu. Jadi kadang mereka nggak dengerin gua ngobrol agak pusing karena gua ngobrolnya terbata-bata dan agak putus-putus gitu kan. Untuk mempertahankan ngobrol selancar manusia pada umumnya agak susah karena Tourette syndrome ini sangat mengganggu syaraf gitu kan. Keterbatasan gue sih cuman itu aja, tapi itu acceptable karena sebenarnya masih bisa nahan cara ngomong gitu kan, biar lebih proper kayak gimana. Justru bersyukur karena setiap orang yang komentar negatif pasti di balik itu bisa kita lihat kalau misalnya dari sisi baik, orang itu mengkritik biar kita bisa menjadi lebih baik. Kasih masukan. Jadi gue nggak semata-mata lu harus ngerti ya gue nih orangnya kayak gini, enggak dong. Karena apapun bentuk komentarnya baik itu negatif maupun positif, itu adalah bisa kita jadikan sebuah kritik biar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kalau misalnya sampai ngata-ngatain yang lebih parah gitu kan, tergantung mood juga. Kalau misalnya kalian mau marah, lebih baik diem aja deh, nggak komentar apa-apa. Baru besok-besok mungkin kalau misalnya udah mood, baru balas komentarnya dengan baik dan benar. Oke, terima kasih, bla 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 segala macam, bermuka dua. Kalau pernah nggak sih yang ngerasa capek atau bosen ngomongin tentang airsoft di YouTube lu? Dulu sempat bosen nih nge-podcast mulu nih, mentok banget bahasannya itu aja. Gue pengen ngonten sesuatu yang menarik perhatian. Apa ya kira-kira? Bahas kasus penembakan menggunakan airsoft gun lagi aja gitu kan. Tapi lama-lama ini kayaknya udah keseringan nih, ganti lagi gitu. Kalau ada kasus baru lagi, itu lumayan menarik perhatian orang-orang ya, karena orang pasti nyari keyword misalnya penyalahgunaan airsoft atau pelaku penodongan apa gitu. Orang pasti nyari kayak gitu, sesuai judulnya juga sesuai keyword banget deh, yang clickbait orang buat yang menarik orang gitu. Tapi lama-lama ini bukan diri gue lagi nih. Fokus lagi dah ke ngebacotin apa yang gue suka aja. Alhamdulillah ada aja viewersnya. Iya. Jadi buat temen-temen nih, lagi tonton teman-teman baca taktikal karena edukasi banyak di situ. Kalau dibanding gue, mungkin gue sekarang lebih banyak review unit jika. Dan gue tetap selalu ngasih sih edukasi pada saat gue review unit. Tapi kalau teman-teman mau full, ya kan, coba search semua konten kreator YouTube Indonesia yang ngomongin tentang edukasi itu berapa, bisa dihitung sama jari teman-teman. Gitu. Ya. Jadi pilih sedikit kan. Jadi pilih konten kreator yang bisa membuat lu itu paham dengan dunia airsoft gun. Jadi nggak cuman sembarangan nonton seru-seruan ya. Sebenarnya balik lagi ke orangnya, bebas milih-milih aja. Tapi kalau lu pengen paham banget, mengerti tentang dunia kita ini, ya tontonlah salah satunya baca taktikal teman-teman. Ya, thank you. Itu lagi teman-teman nih, Om. Tuh gue nanya apa tadi ya? Gue lupa tuh. Deg-degan nih lama. Nanya apa nih? Oh ya, kasih masukan ataupun saran buat mereka yang baru pingin menjadi seorang content creator YouTube, terutama airsoft gun, dengan segala macam peraturannya, kesulitannya, gearsnya yang lo punya. Apa yang lo bisa kasih saran mereka supaya tetap bisa utama konten edukasi lo? Wah, sumpah. Mikir dulu ya saya.
Besok baru ketemu nih jawabannya. Mungkin gini ya, untuk memulai konten itu kan kita jangan mikirin gua ingin menjadi terkenal melalui kanal YouTube. Jangan memikir kayak gitu, karena gua pribadi, karena gua kerja di agency, setiap kali ada klien yang menggunakan kata-kata kita harus bikin konten yang viral, kebanyakan itu nggak sustainable. Views-nya segitu-segitu aja, kedongkrak views-nya karena mereka bayar iklan. Mereka beli, udah Google AdSense. Tapi bagaimana dengan kita yang nggak punya modal? Paling kita bisa ngontenin apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi harus digabungkan ke Airsoft Gun. Kadang ada yang misalnya bikin konten Airsofter keseharian lu, kemudian orang normal kesehariannya seperti apa dibandingkan Airsofter kesehariannya seperti apa, itu kan bisa menjadi konten yang lucu gitu kan. Jadi Kalau tapi yang simple tapi edukasinya lah ya. ada edukasinya gitu. Jadi orang-orang bakal nanya, itu pakai apa nih yang Google di atas gitu. Oh, itu namanya night vision, tapi itu dummy. Kalau aslinya harganya mahal, tapi masih bisa dibeli kalau misalnya untuk main-main doang gitu. Oh, unit yang dipakai unit apa Om ya? Oh, ini unit replika ini. Belinya di mana? Oh, belinya ke sini. Jadi lama-lama jadi edukasi lagi gitu kan. Terus kadang ada yang nanya, kok impresnya nggak TNI, nggak Brimob, nggak Kopaska? Oh, kalau misalnya di Indonesia, impres itu nggak boleh satuan pasukan negara sendiri, karena takutnya kita dibilang yang meniru penampilan TNI, takutnya penyalahgunaan. penyalahgunaan seragam, salah atribut, itu yang kita hindari. Sebenarnya banyak banget. Jadi kita harus original dengan cara kita sendiri. Jadi ambil bikin konten, ambil dari apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan sangkut pautkan itu dengan hobi kita. Gitu kurang lebih. Lebihnya dan apa yang bisa ya Om. Iya, betul sekali. Ada lagi nggak Om? Terkait sama ini mirip-mirip. Jadi gini, sebelum ini kalian juga tonton nanti collab gue sama Om Fahmi di Pecah Taktikal di channel YouTube dia. Yes. Membahas tentang peraturan pembelian Airsoft Gun ya Om. Iya, flow-nya kayak pertama didengerin di channel YouTube-nya Om Fahmi. Jadi setelah itu baru kesini juga bisa. Betul. Gitu. Betul. Nah, terakhir kali ada nggak nih Om, buat mereka yang baru mau main Airsoft Gun tuh harusnya gimana sih? Baiknya gimana sih supaya dia menjadi orang yang paham dengan hobi ini sebelum memilikinya? Oke. Kalau untuk main Airsoft Gun itu kan kita ada yang bahkan perbakin sekarang kan mereka tuh membawahi Airsoft Gun ya. Jadi mereka lebih fokus ke kompetisi yang mirip dengan senapan apinya. Dan teman-teman mau ke arah mana dulu? Mau ke arah cosplay kah? Pengen jadi tentara-tentaraan? Mau ke arah military simulation kah? Untuk pengen ngerasain perang-perangannya? Atau mau belajar nembak seperti atlet-atlet? Harus jelas dulu tujuannya mau kemana. Kalau misalkan mau, gue pengen coba-coba nembak-nembak dulu deh. Mungkin teman-teman bisa nyobain AA, IPSC dulu. Karena belajar nembak target dulu ya. Tembak reaksi Om ya? Tembak reaksi. Belajar gimana cara megang unit airsoft gun-nya dengan baik dan benar, gimana cara memperlakukan unit itu, terus tata caranya, sikapnya, disiplin menggunakan airsoft gun-nya itu sendiri. Baru kemudian, oke, gue sudah, kalau misalnya udah settle, udah nyobain unit airsoft gun-nya, baru tentuin mau ke military simulation kah, atau war game, mau hanya cosplayer kah, datang ke acara untuk cosplay, atau bisa juga mungkin kayak MIF ID juga seragam bareng-bareng bikin video itu keren gitu kan, why not gitu. Atau bisa juga ke jalur prestasi bersama Perbakin, itu juga bisa. Tapi di induk organisasi Airsoft sekarang udah banyak jalur prestasi juga, tapi lombanya sedikit berbeda dengan AA IPSC. Mungkin jatuhnya ke practical shooting ke arah militer. Itu bisa juga. Jadi mau kemanapun, jalur prestasi, jalur senang-senang bisa. Yang penting kenali dulu pelaku-pelaku olahraga airsoft gun-nya. Dan gua sarankan untuk masuk ke klub. Karena kalau misalnya kita masuk ke klub, kita dibimbing, kita diwadahi, ada penanggung jawabnya, dan kita dilindungi hukum.
gitu. Beli itu baru sekelumit omongan dari Om Fahmi. Jadi kalau mau lebih banyak konten-konten yang seperti itu, silakan kunjungi sekali lagi ngomong silakan kunjungi Bacot Taktikal. Gue ya gak ribet nih ngomong gitu untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi kita. Yes. Gitu. Oke Om, segitu dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita berkunjung ke markasnya Bacot Taktikal gantian. Ya, semoga nanti ketika Om Arif dengan tim Selamat Gini Hari pas datang ke Bacot Taktikal sudah jadi studionya, karena belum jadi studionya. Amin. Nanti semoga nanti jadi studionya. Amin. Oke. Terima kasih Om. Terima kasih banyak juga. Dadah.